Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Widi Ramadhani dari kelas 11 MIPA 5 absen 17 SMA Negeri 2 Kota Kediri. Ya, kali ini saya ingin menyampaikan ceramah singkat tentang narkoba dan dampaknya. Baik, langsung saja kita mulai ceramah singkat ini. Narkoba dan dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah mempertemukan kita dalam acara malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk membawakan ceramah singkat mengenai narkoba dan dampaknya. Para hadirin sekalian, kita pastinya sudah mengetahui apa itu narkoba dan bagaimana maraknya kasus narkoba di negara kita ini. Ya, narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta penurunan daya rasa. Hal tersebut juga disebutkan dalam UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau apapun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Seperti yang saya katakan tadi, obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan bila pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu sebagai obat penghilang serta memberikan rasa ketenangan yang sangat tinggi. Jadi sangat bahaya sekali bila digunakan secara berlebihan. Dan juga penyalahgunaan zat ini juga bisa terkena sanksi hukum. Jadi sangatlah penting untuk kita mengetahui apa saja jenis dan dampaknya untuk kesehatan kita. Ya, jadi seperti apa sajakah jenis narkoba dan narkotika yang harus kita waspadai dan ketahui? Dari golongan pertama ada ganja, opium, dan tanaman koka. Dari narkotika golongan 2, sebenarnya narkotika jenis 2 ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan, asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Selanjutnya ada narkotika sintetis. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit, dan golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah narkotika semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Narkotika alami. Yang terakhir, ya, seperti narkotika dari golongan pertama tadi, ganja, koka, dan opium adalah contoh narkotika yang masih bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Namun, karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Ya, bila ingin mengetahui gambarnya mungkin bisa saya perlihatkan seperti ini ya. Yang paling bawah adalah ganja, yang tengah adalah opium, dan yang atas adalah daun koka. Ya, sebenarnya yang menurut saya patut kita waspadai yang sangat-sangat parah adalah koka, karena sejatinya daun koka ini sendiri juga bisa diseduh menjadi teh. Dan juga daun ganja yang mungkin wujudnya hampir sama seperti daun ketela ya. Ya, seperti ini gambarnya. Ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, sejatinya narkoba sendiri bisa dijadikan sebagai obat bila
penggunaannya sesuai dengan resep dokter. Namun di Indonesia sendiri, banyak sekali orang yang menyepelekan hal ini dan menyalahgunakan narkoba sesuka mereka tanpa mempertimbangkan dampaknya untuk masa depan mereka. Bahkan ada juga yang beralasan hanya mengikuti teman atau tren yang ya bisa dibilang menghancurkan masa depan mereka juga. Jadi para hadirin sekalian, semoga ceramah singkat saya pada hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat mengenai dunia narkoba kepada kita semua. Jadi, marilah kita perangi narkoba demi kemajuan bangsa kita. Ingat, katakan tidak pada narkoba atau katakan selamat tinggal pada masa depan Anda. Buah jeruk, buah mangga baru dipetik dari sana. Selesai sudah ceramah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.